warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Inna sa'yakum lasyatta. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagai mukaddimah, di sini perlu saya sampaikan informasi. Informasi yang ada di dalam buku ensiklopedia Islam, tebalnya 7 jilid. Di jilid yang kelima, ensiklopedia Islam itu diterbitkan oleh PT Van Hoven, Jakarta. Di jilid 5 halaman 67 bab huruf T. Di situ disebutkan bahwa tarekat yang mempunyai pengaruh yang besar di dunia ini jumlahnya ada 44 tarekat. Kalau tarekat memang banyak, lebih dari 100. Tapi yang mempunyai pengaruh besar 44 tarekat. Tiap-tiap tarekat namanya disebutkan dan pendirinya disebutkan. Dan tempat tinggalnya atau pokoknya disebutkan. Dari 40 tarekat yang mempunyai pengaruh besar di dunia itu, yang 43 semuanya pusatnya di luar negeri. Ada yang namanya Naqsyabandi, ada yang namanya Qadiriyah, ada yang namanya Sanusiyah, ada yang namanya Khalwatiyah, dan lain-lainnya. Jadi yang 43 tarekat semuanya
pusatnya di luar negeri. Hanya satu tarekatlah yang berpusat di negeri Indonesia. Di situ disebutkan nama tarekatnya Siddiqiyah. Disebutkan nama pendirinya Mukhtar Mukti. Disebutkan nama tepatnya Jombang, Jawa Timur. Itu yang mempunyai pengaruh besar, 44 tarekat. Disebutkan di dalam buku Ensiklopedia Islam jilid 5 halaman 67. Mungkin sekarang harganya sampai 3 juta. Apakah betul tarekat Siddiqiyah mempunyai pengaruh yang luas? Fakta bicara. Asalnya begini. 10 tahun saya berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Menjadi kader inti Partai Masyumi. Ketika pada tahun 1960 tahun 1959 saya mengunjungi sebuah toko buku. Kebetulan yang memiliki toko kitab itu kenalan saya Haji Muhammad Baidowi, tokoh Nahdlatul Ulama di Lamongan. Setelah masuk toko kitab itu banyak judul-judulnya, tapi ada satu buku kecil yang saya tertarik oleh judulnya. Judulnya itu Cita-Cita Perjuangan. Bukunya kecil. Cita-Cita Perjuangan. Yang menyusun Dr. Abu Hanifah, tokoh Masyumi Sukabumi. Setelah saya baca buku itu, di bab 7 diterangkan Indonesia telah dijajah Belanda lamanya 350 tahun. Juga pernah jajah Portugis tahun 1511. Juga dijajah Inggris. Total kalau mulai Portugis menguasai Malaka, dalam penjajahan Indonesia ini 434 tahun. Penjajah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghapus Islam
dari Indonesia. Karena Islam di Spanyol yang usianya 700 tahun bisa digusur oleh agama lain. Mengapa Indonesia mungkin lebih gampang? Tapi kenyataan selama ratusan tahun tetap jangankan digusur, diperkecil saja tidak mampu. Nah, dari situ kemudian DR Abu Hanifah menyelidiki apa yang menjadi sebab mayoritas Islam di Indonesia tidak bisa dikerdilkan, padahal tanah air sudah dikuasai oleh penjajah agama lain. Pemerintah sudah dikuasai, rakyat sudah dikuasai, tapi mengapa tidak bisa mengkuruskan, mengkuntetkan, tidak bisa membongsai Islam? Ada apa? Setelah diselidiki beberapa tahun lidiki, orang Masyumi, ternyata di Indonesia ada 3 bentengnya Islam. Apa 3 benteng Islam yang menyebabkan Islam tidak bisa digusur seperti Islam yang ada di Spanyol? 1, benteng itu kaum Torekot yang ada di Indonesia. Apapun namanya, Torekot Syadiliyah, Torekot Syatoriyah, Torekot Naksabandia, Torekot Sanusia, dan lain-lain. Memang di Indonesia lebih dari 100 torekot. Kaum torekot itulah bentengnya Islam yang ada di Indonesia. Benteng yang pertama. Yang kedua, bentengnya Islam itu pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga, bentengnya Islam di Indonesia itu musola yang jutaan ada di Indonesia yang dipimpin oleh ulama-ulama yang tinggi ilmunya. Itu dalam buku Cita-Cita Perjuangan Indonesia. Setelah saya membaca buku itu, saya lama berpikir, saya di Partai Masyumi tidak termasuk di benteng-bentengnya Islam. Padahal saya sudah 10 tahun. Saya putuskan, saya kembali ke Jombang, ingin mendirikan pesantren-pesantren, dan saya kembali ke Jombang ini pada tahun 1959. Setelah membaca, saya hanya membawa 2 buku dan 1 torekot Siddiqiyah. Dan saya dibiat oleh guru saya di Banten. Apa buku yang saya bawa? Hanya 1 buku Cita-Cita Perjuangan tersebut. Kecil bukunya. Dan nomor 2, saya hanya membawa buku Ihya Ulumiddin 4 jilid.
dan bawa satu torekot sidikiyah. Semuanya saya tinggalkan. Beberapa toko saya tinggalkan. Beberapa tambak sudah saya tinggalkan. Saya tidak menguji. Saya ingin mendirikan benteng-benteng Islam di Indonesia. Mengapa saya membawa buku itu? Karena buku itulah yang mengaspirasi saya. Bahwa benteng-benteng Islam ada di 3 itu. Mengapa saya buku Ihya Ulumuddin? Ihya artinya hidup. Untuk menghidupkan ilmu agama Islam. Setelah saya kembali mulai tahun 1960, disitulah saya berpikir bagaimana cara memulai. Kemudian saya teraspirasi oleh satu ayat di dalam surat Lail yang bunyinya inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Dalam surat Lail. Inna sesungguhnya sa'yakum usahamu lasyatta harus bermacam-macam. Setelah saya mendirikan pesantren, saya namakan Majma'al Bahrain. Saya ambilkan nama dari surat Kahfi nomor 60, Majma'al Bahrain. Waktu ditemukan oleh Nabi Musa dan Nabi Yusuf, saya ambil untuk nama pesantren. Setelah murid sudah kumpul, kira-kira ada 50.000. Saya berpikir, saya harus membuat organisasi syatta, organisasi yang bermacam-macam. Tanpa ada organisasi, untuk apa? Hanya kumpul-kumpul saja, sedang tidak diorganisir. Maka saya ingat perintah dalam Al-Quran surat Ma'idah. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah innallah syadidul iqab. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu. Firman itu ditujukan kepada orang yang beriman. Maksudnya ta'awanu itu membuat organisasi. Yang organisasi itu diberi contoh oleh Rasulullah, organisasi seperti badan satu kuju. Wa ta'awalu alal birri wa taqwa. Tidak cukup kebaikan dan ketakwaan saja. Kalau cukup kebaikan dan ketakwaan, tidak akan diperintah membuat organisasi. Wala ta'awanu, dan jangan kamu membuat organisasi alal ismi wal udwan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallah syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu keras siksaannya. Jadi ditinjau dari
ancaman Allah itu ditujukan kepada dua belas umat Islam. Satu, yang tidak mau membuat organisasi birri wa taqwa, dan dua, ditujukan kepada umat Islam yang membuat organisasi ismi wal udwan. Ismi kedurhakaan, udwan permusuhan. Dengan organisasi birri wa taqwa, maka akan menjadi kuat dan bisa mengalahkan ismi wal udwan. Kalau kebaikan dan ketakwaan tidak di organisasi, tapi ismi wal udwan di organisasi, maka yang hak bisa dikalahkan oleh yang batal. Karena kekuatan itu dari Allah, la haula wala quwata illa billah, tapi diletakkan kepada yadullah alal jamaah. Nah, dari situlah kemudian saya membuat macam-macam organisasi. Saya buat organisasi Kausaran Putri, organisasi Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, organisasi Zilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, organisasi pemuda Siddiqiyah, macam-macam saya buat organisasi. Dan saya buat usaha yang macam-macam. Kita membuat hotel, kita membuat pertokoan, kita membuat pabrik rokok ST, kita membuat air minum, dan kita juga membuat full klinik, dan kita juga usaha membuat travel dan macam-macam. Kita usaha mendirikan perumahan. Itu semuanya untuk mendukung organisasi. Semuanya itu dijiwai tarekat. Properti dijiwai tarekat. Usaha air ma'an godako dijiwai tarekat. Sampai perhotelan, hotel pun sekarang Hotel Israeli sudah manajemennya gabung dengan Horizon. Itu pun dijiwai oleh tarekat. Semuanya itu supaya selamat dijiwai oleh la ilaha illallah. Alhamdulillah, setelah saya praktekkan, saya aktualisasikan makna-makna dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu, ternyata manfaatnya besar. Sehingga Siddiqiyah ini bisa berkembang dengan bijaksana, bukan hanya di Indonesia saja, sampai sudah melewati garis Indonesia, sampai sudah ke Malaysia, ke Thailand, ke Hong Kong. Sampai ada orang Kanada sudah masuk Siddiqiyah, warga negara Prancis masuk Indonesia, dan banyak negara-negara. Berkat mengamalkan
aspirasi inna sa'yakum lasyatta.